utamanya mungkin yang baru pertama kali datang ke Solo ini, silahkan mencoba seluruh makanan yang ada di kota ini. Ada tengkleng, ada nasi liwet, bisa nanti malam atau besok malam. Oleh-olehnya bisa membeli serabi nantinya. Ada gudeg ceker, kalau mau bangun jam 2 malam di Solo ini ada yang buka khusus kulinernya, yaitu gudeg ceker. Mantan-mantan presiden pernah mencoba makan gudeg ceker ini semua. Dan terakhir saya mengantarkan Pak Menteri PU, Pak Menteri Perumahan, kira-kira sebulan yang lalu saya bangunkan jam 2:30, karena beliau katanya sudah 2 hari mimpi ingin gudeg ceker. Sehingga malam saya bangunkan, kemudian saya antar ke tempat itu. Ini bukan promosi kota, tapi saya ingin menyampaikan bahwa di kota ini ada hal seperti itu. Kemudian juga ini untuk ibu-ibu lagi. Saya senang kalau yang hadir di sini banyak ibu-ibu di Solo. Jangan lupa bahwa batik yang ada di Solo murah-murah. Nanti kalau pas break jam 12, 1 jam bisa berbelanja ke Klewer, nanti kembali lagi. Juga ada kampung batik Lalian, kampung batik Kauman. Bapak dan Ibu kalau belum pernah melihat proses batik bisa melihat di sana sekaligus beli produknya. Dan juga jangan lupa bahwa di Solo ini gudangnya handicraft, gudangnya kerajinan. Saya ingin Ibu dan Bapak sekalian pulang dari Solo ini tidak membawa uang sama sekali. Duitnya semuanya dibelikan handicraft dan batik yang ada di kota ini. Sekarang memang pimpinan daerah harus pintar mempromosikan kotanya, baik di lokal maupun di internasional. Saya 17 tahun bergerak di bidang ekspor dan hampir setiap bulan pameran dari kota ke kota, negara ke negara, sehingga saya senang kalau bisa mempromosikan kota Solo ini. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, mungkin saya tidak ingin berbicara banyak pada pagi hari yang berbahagia ini. Saya hanya mempunyai angan-angan. Kalau kita lihat di luar negeri, di halte, kemudian di ruang tunggu bandara, di dalam bis, di dalam kereta, semua orang pasti pegang buku, pasti baca buku. Nggak yang anak-anak, nggak yang dewasa, nggak yang orang tua, semuanya yang saya lihat seperti itu. Kenapa di Indonesia, di tempat kita ini tidak bisa mengarah ke sana? Mengapa budaya baca kita ini sekarang ini sangat berbeda? Padahal kita mempunyai kualitas buku yang juga tidak kalah dengan negara-negara yang lain. Saya ingin akan kita mulai di Solo. Saya juga orang baru di pemerintahan dan saya tidak mempunyai latar belakang birokrasi sama sekali. Saya ingin bahwa lifestyle yang ada di kota ini tidak hanya, terutama juga di Indonesia, tidak hanya lifestyle masalah fashion, masalah baju. Sekarang yang lebih mengkhawatirkan menurut saya adalah ada sebuah lifestyle untuk senang pergi ke mall. Ada lagi yang terakhir untuk anak-anak yang saya lihat di TV, ada yang namanya geng motor yang ada di Bandung hampir setiap hari sekarang ini keluar TV. Kenapa lifestyle itu tidak bisa kita arahkan ke hal-hal yang baik? Gemar membaca, gemar membuka buku, gemar datang ke perpustakaan. Saya lihat memang belum ada terobosan-terobosan ke arah sana. Bagaimana membuat sebuah perpustakaan
ini menjadi tempat yang nyaman, menjadi tempat yang enak untuk dikunjungi. Mungkin bisa dikombinasi perpustakaan dengan kafe, mungkin perpustakaan dengan sebuah ruang TI yang sangat baik, sehingga anak-anak remaja ini gemar dan senang datang ke perpustakaan. Kami di Solo sebetulnya kemarin sudah janji ke Bu Yai, nanti pada akhir Oktober ini saya akan menyelesaikan satu taman cerdas saya, karena di setiap kampung di Solo ini akan ada yang namanya taman cerdas, yang di dalamnya ada perpustakaan kampungnya, yang di dalamnya ada ruang TI-nya, yang di dalamnya ada ruang untuk seni dan budaya. Tapi ternyata kontraktornya tidak sanggup selesai semuanya nanti pada akhir Desember, sehingga tidak bisa Bapak dan Ibu kami ajak untuk mengunjungi taman cerdas. Taman cerdas yang akan kita buat ini adalah di seluruh kampung, utamanya di tempat-tempat yang umum, yang biasanya anak ini untuk mengakses buku, mengakses perpustakaan ini sulit dilakukan, sehingga di Solo ada 51 kelurahan yang semuanya nanti akan ada yang namanya taman cerdas. Jadi kami ingin mendekatkan buku dengan anak, buku dengan remaja, IT juga dengan anak, IT juga dengan remaja. Dan itu kami gabungkan dengan sebuah tempat bermain. Ada tempat-tempat di kelurahan-kelurahan yang ada di kota ini yang tempatnya mangkrak, tidak terpakai, dan ini yang menjadi sasaran saya untuk membuat sebuah taman anak cerdas, sehingga di situ nantinya akan tidak satu di dalam kota, karena aksesnya nanti juga dari kampung-kampung akan sulit, sehingga kami buat kecil-kecil. Ada yang 600 meter persegi, ada yang 1000 meter persegi, ada yang 1500 meter persegi, ada yang 800 meter persegi, tergantung ada tidaknya lahan yang ada di kelurahan itu. Sehingga dari sini nanti kita harapkan minat baca, budaya baca itu berkembang ke anak-anak kita, ke remaja-remaja kita. Dan yang paling penting, kenapa kita buat di kampung-kampung yang kumuh, dibuat di tempat-tempat yang justru tidak strategis di dalam kota, karena kita ingin agar seluruh masyarakat, utamanya anak-anak dan remaja ini gampang akses ke sana, gampang datang ke sana, bermain, ada playgroundnya, ada tempat bermainnya, ada ruang TI-nya, ada ruang seni budayanya, dan ada perpustakaan kampungnya. Artinya kita tidak hanya satu perpustakaan saja, tapi ada juga arena bermainnya, sehingga mungkin sambil bermain juga nanti bisa sambil baca buku di perpustakaan. Perubahan-perubahan inilah yang ingin kita lakukan, sehingga apa tadi yang bisa sampaikan, yang kita angan-angankan, bahwa dari sini nanti akan timbul sebuah minat baca yang luar biasa, akan timbul sebuah kegemaran baca buku yang luar biasa, sehingga budaya baca, budaya buka buku di semua tempat ini akan segera bisa kita kembangkan dengan baik. Ini kira-kira tempat yang kita bangun. Jadi memang ada ruang-ruang yang berbeda, ada tempat bermainnya komplit, ada ruang persustakaannya nanti juga komplit, dan ini tidak seluruhnya didanai oleh dana dari APBD, karena dari IKP, Ikatan Penerbit Buku, ini juga buku-bukunya disupport dari sana, perlengkapannya juga disupport dari pengusaha-pengusaha
penerbit dan buku yang ada di kota ini. Inilah saya kira yang ingin kita mulai di sini, sehingga kita harapkan nanti lifestyle akan berubah. Anak-anak remaja tidak hanya senang nongkrong di jalan, tidak hanya senang datang di mall, tetapi akan lebih menyenangi untuk datang ke perpustakaan, datang ke anak kerja, sehingga sambil bermain bisa belajar. Mungkin ibu-ibunya juga bisa, karena yang disediakan di sana adalah sebuah konsep bermain sambil belajar dalam rangka membentuk karakter anak. Dan target kami tahun 2008 ini seluruh kampung yang ada di kota ini semuanya sudah ada ini. Karena biasanya memang kami membuat tahun ini membuat 3 sebagai pilot project, kemudian akan kita evaluasi kekurangannya apa, akan kita koreksi kekurangannya apa, sehingga nantinya yang sisanya yang 48 ini semuanya sudah pada posisi yang benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan anak dan remaja serta masyarakat. Hanya sayangnya seperti tadi yang saya sampaikan, saya ingin menyelesaikan satu dulu supaya nanti ada masukan, ada koreksi dari Bapak Ibu sekalian, tapi ternyata kontraktornya tidak sanggup menyelesaikan. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas berkenan Bapak Ibu hadir di Solo, ikut memperbaiki kesejahteraan masyarakat kami, karena saya yakin bahwa peredaran uang yang ada di kota ini, kalau minggu kemarin hadir karena ada ulang tahun negara yang ke-250, ini juga seluruh kota penuh. Kemudian hari Minggu kemarin, Senin kemarin juga jenderal-jenderal datang ke Solo, juga memenuhi seluruh hotel. Pada hari ini juga pustakawan-pustakawan seluruh tanah air juga ada di sini. Sekali lagi atas nama pemerintah kota, atas nama masyarakat kota Solo, kami mengaturkan banyak terima kasih. Saya kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.